Selamat sore Bapak Ibu. Kali ini kita akan membahas program imunisasi nasional. Definisi imunisasi untuk Permenkes 12/2017 ialah suatu upaya untuk menimbulkan peningkatan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit sehingga bila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Sedangkan tujuan daripada imunisasi adalah bagaimana mencegah terjadinya penyakit tertentu pada seseorang dan menghilangkan penyakit tertentu pada sekelompok masyarakat atau populasi atau bahkan menghilangkan penyakit tertentu dari dunia. Kemudian tujuan program imunisasi ialah untuk menurunkan kesakitan, kecacatan, dan kematian akibat penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi yang kita sering sebut PD3I. PD3I yang kita kenal saat ini ada polio, ada campak, hepatitis B, tetanus, pertusis, batuk berjalan, difteri, rubella, pneumonia, dan meningitis. Imunisasi adalah sesuatu yang wajib diberikan pada bayi dan anak untuk mencegah sakit dan kecacatan ataupun kematian. Ini adalah sejarah dari imunisasi di Indonesia mulai 1956 hingga dengan saat ini. Ada beberapa yang telah kita berikan mulai dari cacar, BCG, tetanus, DPT, polio, campak, hepatitis B, DPT atau kombinasi penta, kemudian yang terakhir adalah IPV. Ini adalah jadwal-jadwal pemberian imunisasi program mulai dari umur 0 tahun, di mana kita memberikan hepatitis B kurang dari 24 jam, kemudian umur 1 bulan kita memberikan BCG dan OVV 1, umur 2 bulan kita memberikan penta dan OVV 2, umur yang ketiga kita memberikan penta dan OVV 3, dan umur 4 bulan kita memberikan penta dan OVV 4 dan IVV, umur 9 bulan kita memberikan MR, dan umur 18 bulan kita memberikan MR2 atau booster untuk MR serta penta. Kemudian pada umur kelas 1 SD kita juga memberikan booster yaitu DT dan MR. Sedangkan untuk kelas 2 SD kita memberikan TD. Kelas 5 SD kita memberikan TD, dan untuk DKI kita memberikan HBV untuk kelas 5 dan kelas 6. Kemudian kita mengenal istilah herd immunity atau kekebalan kelompok, di mana kekebalan kelompok adalah situasi di mana sebagian besar masyarakat terlindungi atau kebal terhadap penyakit tertentu sehingga menimbulkan dampak tidak langsung atau indirect effect, yaitu terlindunginya kelompok masyarakat yang bukan merupakan sasaran imunisasi dari penyakit yang bersangkutan. Herd immunity ini hanya dapat dicapai dengan cakupan imunisasi yang tinggi dan merata. Ini adalah simulasi herd immunity, di mana kalau terjadi suatu kasus atau 2 kasus pada satu kelompok komunitas yang belum diimunisasi, maka ini akan bisa menimbulkan seluruh daripada komunitas itu akan terinfeksi. Sedangkan kalau yang kedua ini adalah di mana yang diimunisasi itu ada hanya sebagian kecil kelompok, maka sama juga akan memberikan infeksi terhadap komunitas tersebut. Sedangkan kalau sebaliknya, sebagian besar daripada komunitas itu
sudah terlindungi dengan imunisasi, maka infeksi yang terjadi akan menyebabkan infeksi minimal, penularan minimal di dalam kelompok itu. Sehingga orang-orang yang tidak diimunisasi di sini, dia juga tidak terinfeksi. Kemudian, keberhasilan imunisasi yang telah kita capai, di mana kita telah berhasil melakukan eradikasi penyakit cacar. Sehingga imunisasi cacar yang kita mulai tahun 2006, kita telah berhasil untuk menghentikan imunisasi cacar karena kasus cacar sudah tidak ada lagi sejak 1980. Kemudian kita juga telah melakukan eliminasi maternal dan neonatal tetanus semenjak 2016 karena tidak berubah lagi kasus sejak polio tahun 2006. Kemudian kita sekarang sampai kepada apa itu program imunisasi di Indonesia. Imunisasi program terdiri dari imunisasi program dan imunisasi pilihan. Apa itu imunisasi program? Imunisasi program adalah imunisasi rutin. Yang terdiri dari imunisasi rutin adalah imunisasi dasar dan lanjutan. Imunisasi program itu juga ada yang kita sebut imunisasi tambahan. Yaitu adalah imunisasi yang jika diperlukan dasar dan lanjutan ini dan diperlukan tambahan. Dan ada lagi imunisasi program yang kita sebut imunisasi khusus. Kemudian ini adalah jenis-jenis imunisasi dasar. Hepatitis B, poliomyelitis, tuberkulosis, difteri, pertussis, tetanus, pneumonia, dan campak dan rubella. Sedangkan imunisasi pilihan ada beberapa yang kita kenal saat ini. Kemudian apa itu kekebalan atau imunitas? Kekebalan atau imunitas itu kita kenal ada dua, yaitu kekebalan atau imunitas aktif, yaitu imunitas yang dibuat oleh tubuh sendiri akibat pajanan pada antigen. Misalnya imunisasi aktif atau terpajan secara alamiah, maka imunitas akan berlangsung lama dan karena ada memori imunologi di dalam tubuh penderita tersebut. Yang kemudian adalah imunisasi pasif, diperoleh dari luar tubuh. Ini adalah imunitas yang diperoleh dari luar tubuh, bukan dibuat oleh tubuh individu tersebut. Misalnya kekebalan janin yang diperoleh dari ibunya dan imunisasi pasif lainnya. Imunitas pasif ini biasanya tidak berlangsung lama. Kemudian kita juga mengenal istilah vaksin. Vaksin adalah produk biologi yang berisi gen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, dan seterusnya. Jenis vaksin adalah ada dua, vaksin hidup atau live attenuated, yaitu bakteri atau virus hidup yang dilemahkan dengan cara membiarkan berulang-ulang, harus dapat berkembang dan bersifat mobil rusak cahaya. Contoh daripada vaksin hidup adalah campak, rubella, polio, DCB, tifoid, dan mumps. Dan vaksin inactivated, yaitu bakteri atau virus komponen yang dibuat tidak aktif dengan pemanasan atau bahan kimia. Contohnya difteri, tetanus, hemophilus, influenza, dan seterusnya. Kemudian kita membahas penyakit PD3I. Salah satu penyakit PD3I adalah difteri. Difteri ini adalah disebabkan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Corynebacterium diphtheri. Penyebarannya melalui kontak dengan penderita. Masa inkubasinya atau pada
Cara penularannya adalah melalui pernapasan, droplet infection, atau melalui barang-barang makanan yang terkontaminasi atau susu mentah dapat menjadi perantara. Kemudian, gejala awal daripada difteri adalah radang tenggorokan, hilang nafsu makan, dan demam. Dan dalam 2-3 hari timbul yang disebut pseudomembran pada tenggorokan dan tonsil. Difteri dapat menimbulkan komplikasi berupa gangguan pernapasan yang berakhir kepada kematian. Yang kedua adalah pertusis. Pertusis disebut juga batu rojan atau batu seras sehari. Adalah penyakit pada saluran pernapasan yang disebabkan oleh bakteri bergejala pertusis. Penyebaran penyakit ini melalui percikan ludah, droplet infection, yang keluar pada waktu batuk atau bersin. Komplikasi pertusis adalah pneumonia, bakterialisis yang menyebabkan kematian. Yang ketiga adalah tetanus. Tetanus adalah penyakit yang disebabkan oleh Clostridium tetani yang menghasilkan neutrotoksin. Penyakit ini tidak menyebar dari orang ke orang, tapi dari kotoran yang masuk ke dalam luka yang dalam. Gejala awal penyakit tetanus adalah kaku otot pada rahang sampai kaku pada leher, kesulitan berjalan, kaku otot, perut berkeringat, dan demam. Tetanus pada bayi yang juga ada gejala berhenti menetes atau sakit pada 3-8 hari setelah lahir. Gejala berikutnya adalah kejang, hebat, dan tubuh menjadi kaku. Komplikasi tetanus adalah patah tulang akibat kejang, pneumonia, dan infeksi lain yang menimbulkan kematian. Yang keempat adalah penyakit PDTGI, tuberkulosis. Tuberkulosis adalah penyakit yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosa. Penyakit ini menyebar melalui pernapasan, lewat bersin atau batuk. Gejala awal adalah lemah badan, penurunan berat badan, demam, dan keluar keringat pada malam hari. Gejala selanjutnya adalah batuk terus-menerus, nyeri dada, batuk darah. Kemudian yang kelima adalah campak atau measles. Adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Mycovirus viridae measles yang disebarkan melalui udara sewaktu droplet bersin atau batuk pada penderita. Gejala awal penyakit ini adalah demam, bercak kemerahan, batuk, pilek, konjungtivitis. Selanjutnya timbul ruam pada muka dan leher. Kemudian menyebar ke tubuh dan tangan serta kaki. Komplikasi campak adalah diare hebat, peradangan pada telinga, dan infeksi pada saluran pernapasan. Yang keenam adalah rubella. Rubella atau campak Jerman adalah infeksi virus yang ditandai dengan ruam merah pada kulit. Rubella umumnya menyerang anak-anak dan remaja. Penyakit ini disebabkan oleh virus rubella dan dapat menyebar dengan sangat mudah. Penularan utamanya dapat melalui liur di udara atau droplet yang dikeluarkan melalui batuk atau bersin. Selanjutnya adalah rubella. Rubella kita mengenal istilah sindrom rubella atau congenital rubella syndrome, dapat menyebabkan cacat pada bayi lahir seperti tuli, katarak, penyakit jantung bawaan, kerusakan otak, organ hati, serta paru-paru, diabetes tipe 1, hipertiroidisme, serta pembengkakan otak. Juga dapat berkembang pada anak yang terlahir dengan sindrom ini. Ketujuh adalah polio. Adalah penyakit pada susunan saraf pusat yang disebabkan oleh 1 atau 3 virus yang berhubungan dengan virus polio. Ke-1, 2, dan 3. Secara klinis, polio adalah anak di bawah umur 15 tahun yang menderita lempu layu atau akut flaccid paralysis. Dan yang ke-8 adalah penyakit polio. Penyebarannya adalah melalui makanan, memang terkontaminasi kotoran manusia, tunjang, virus polio. Kelumpuhan dimulai dengan gejala demam, penyakit otot, dan kelumpuhan daripada menimbulkan tambah sakit. Kematian bisa terjadi jika otot pernapasan terinfeksi dan tidak segera ditangani. Demikian dulu yang bisa
sampaikan tentang imunisasi. Terima kasih untuk perhatian saudara, dan kiranya presentasi ini dapat memberikan informasi yang cukup tentang imunisasi kepada Bapak Ibu dan juga khususnya untuk adik-adik. Terima kasih, selamat sore.